Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawwarah SPD, guru BK SMP Negeri 3 Salaman yang terletak di Dusun Sengkeling, Desa Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPGDJ Angkatan 4 tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melaksanakan tugas konseling individu. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Mbak Mimi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Mimi, tahu kenapa Ibu panggil ke ruang BK? Tidak tahu, Bu, kenapa ya? Sepertinya saya tidak pernah membuat kasus sehingga melibatkan guru BK dalam ini. Ya, betul. Sebelum kita mulai untuk konseling individu pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian nanti kita kontrak waktu mau bersedia berapa lama untuk Mbak Mimi konseling individu. Kemudian baru dilanjutkan ke yang selanjutnya. Mungkin 30 menit cukup. 30 menit cukup ya? 25 sampai 30 menit cukup ya? Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai bimbingan individu pada pagi hari ini. Semoga Mbak Mimi hatinya selalu senang, gembira, dan berbahagia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Mimi, Ibu dapat laporan dari wali kelas Mbak Mimi bahwa Mbak Mimi sering menyendiri. Iya, Bu, benar. Jadi saya di sini sama sekali tidak punya teman, Bu. Karena kan di sekolah ini mewajibkan seluruh siswa untuk membawa bekal. Jadi setiap saat jam makan siang, saya selalu malu untuk bergabung dengan teman-teman karena saya merasa tidak sebanding dengan mereka. Bekal yang saya bawa berbeda. Mereka mungkin bisa lengkap, sayur, lauk, nasi. Saya bahkan tidak jarang membawa bekal itu hanya dengan singkong. Dan pasti nanti kalau saya bergabung, banyak teman-teman yang mengejek saya. Jadi saya malu, Bu, untuk mempunyai teman. Dan saya juga merasa kalau saya itu nggak sebanding dengan mereka karena saya bukan anak orang punya, Bu. Keluarga saya pekerjaannya tidak tentu. Ayah saya merantau, bahkan tidak ada kabar sampai sekarang. Dan ibu saya hanya bekerja membantu menyiram bibit di tetangga. Jadi itu yang membuat saya minder untuk bergabung dengan teman-teman. Sekarang Ibu tanya dulu, Mbak Ibu niatnya sekolah di sini itu apa? Ingin menjadi siswa yang berprestasi, Bu. Kalau ingin menjadi siswa yang berprestasi, minder itu menghambat prestasi ke depan Mbak Mimi sendiri nggak? Iya, Bu. Dari sini Mbak Mimi harusnya kembali ke diri sendiri. Saya masuk ke SMP 3 Salaman ini niatnya apa? Kemudian yang diutamakan apa? Seharusnya Mbak Gigi berpikir ke arah situ saja, tidak usah berpikir bahwa malu karena makanannya cuma seperti ini. Tapi bukan hanya itu, Bu. Ada lain lagi. Kalau saya berangkat sekolah, saya tidak pernah diantar. Saya jalan kaki dari rumah. Jalan Dan nanti kaki ini
Iya, nanti pasti kalau memasuki gerbang ada saja teman-teman saya tuh yang ngomongin saya di belakang. Dan itu membuat saya tuh sakit hati sebenarnya, Bu. Saya juga ngerasa kenapa ada teman yang seperti itu, kenapa harus saya yang ada di posisi ini. Kadang saya juga ingin nyerah, tapi bagaimana? Ini Mbak Mimi, kita itu ditakdirkan itu kita nggak bisa memilih ya, mau lahir dari keluarga kaya atau dari keluarga biasa saja, mau lahir dari ayah presiden atau ayah seorang petani misalkan, kita harus mampu untuk menerima diri sendiri. Mbak Mimi di rumah bahagia? Bahagia, Bu. Punya adik berapa Mbak Mimi? Saya punya 1 adik dan itu masih kecil. Kadang saya juga kasihan lihat adik saya ketika yang lain bisa bermain, adik saya hanya di rumah, dan bahkan pakaian-pakaian adik saya pun tidak baru. Dia juga kadang hanya pakai pakaian bekas dari saya, Bu. Gitu. Nggak apa-apa. Sekarang hidup di dunia itu kan kita tidak boleh berpoya-poya. Kita manfaatkan yang ada saja. Yang penting Mbak Mimi bahagia. Yang penting berjalan sesuai dengan yang seharusnya Mbak Mimi lakukan. Tetap bersikap positif. Walaupun teman-teman pada mengejek, nggak usah minder, nggak usah malu. Tapi bagaimana cara saya untuk menguatkan mental saya supaya tidak terlalu memikirkan ejekan-ejekan teman saya, karena itu juga sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Saya juga sering overthinking karena memikirkan, aduh besok bagaimana aku ke sekolah, nanti aku diejek lagi, aku takut. Saya juga mikir, ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Saya sudah lelah. Saya juga udah sangat takut banget, Bu, kalau berangkat ke sekolah. Karena takut diejek lagi dan lagi, Bu. Saya sangat merasa tidak nyaman kalau berada di sekolah. Jadi begini Mbak Mimi, kalau kita bisa, yang terpenting adalah Mbak Mimi bisa menerima keadaan Mbak Mimi sendiri. Mbak Mimi bisa? Insya Allah, Bu, bisa. Kalau bisa berarti Mbak Mimi harus selalu berpikiran positif, karena yang terjadi pada diri kita berawal dari pikiran kita sendiri. Kalau Mbak Mimi selalu berpikiran, teman saya semuanya baik, mereka hanya bercanda, insya Allah nanti Mbak Mimi kedepannya itu akan enak. Udah kita biasa saja. Tapi itu nggak mudah, Bu, buat saya. Karena saya bukan orang yang tegar. Saya bisa sedikit-sedikit menangis atau sedikit-sedikit langsung kena hati gitu, Bu. Jadi saya tuh benar-benar ngerasa jatuh banget kalau udah sampai teman saya tuh yang diajak bukan saya lagi, tapi kedua orang tua saya. Mereka bilang ayah saya nggak tahu kemana lah, nggak pernah pulang, nggak mau ngurusin anaknya. Ibu saya cuma kerjanya nggak jelas. Dan itu tuh buat saya benar-benar sakit, Bu. Kadang ada rasa saya untuk melawan, tapi saya nggak berani karena saya bukan siapa-siapa. Mbak Mimi, yang terpenting adalah Mbak Mimi sudah bisa menerima kondisi Mbak Mimi sendiri, ya. Kemudian untuk yang lain-lain, tinggal kita mantapkan saja. Selama Mbak Mimi melakukan positif, tidak usah takut, tidak usah malu. Jalani semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan kok teman-temannya pada pakai baju baru, terus Mbak Mimi nggak mau bergabung, malu itu. Kalau seperti itu nanti kesannya Mbak Mimi yang tidak mau bergabung dengan mereka. Tapi kalau saya bergabung juga, mungkin mereka akan menolak saya karena
merasa saya tidak sebanding dengan mereka, Bu. Belum tentu itu hanya pikiran Mbak Mimi sendiri. Coba Mbak Mimi sesekali masuk. Misalnya gini, ada yang ledek, ya kan? Kalau ada yang ledek, Mbak Mimi tinggal bilang saja, aku bahagia dengan kondisi seperti ini, emang kenapa? Gitu. Kemudian kalau Mbak Mimi terus merasa kecil hatinya, nanti tidak akan bisa berkembang. Yang rugi siapa? Saya sendiri. Kemudian kalau sampai menarik diri dari lingkungan, ada orang yang mau membantu untuk maju, terus Mbak Miminya nggak ada, ya rugi siapa? Saya sendiri. Dari sini bisa ditarik sendiri ya, Mbak Mimi harus bagaimana? Saya harus menjadi pribadi yang mau bergabung dengan teman-teman, mau bergaul dengan lingkungan sekitar, dan tidak minder lagi, Bu. Tapi saya juga masih susah, Bu, untuk menghadapi ini semua. Karena enggak hanya sekali dua kali mereka mengajak saya setiap saat. Bahkan saya sepertinya enggak ngapa-ngapain, saya hanya lewat saja, misal dari bawah terus saya mau ke kelas gitu. Setiap saat saya jalan, orang yang saya lalui itu pasti selalu berbisik-bisik dengan temannya. Jadi saya merasa saya itu sangat tidak diharapkan ada di dunia ini, Bu. Memang begini ya, kalau kita sudah punya sifat minder itu kan negatif ya, berarti kita punya berpikiran negatif. Kalau sudah negatif duluan, semua orang yang tidak ngapa-ngapain pun seakan-akan menghakimi kita. Oh, berarti di sini saya harus mengubah pola pikir saya menjadi lebih positif. Betul. Jadi pada intinya Mbak Mimi bisa menemukan sendiri kan? Kemudian kalau misalkan di kegiatan-kegiatan pembelajaran kan pasti ada kelompok. Misalnya ada pelajaran matematika atau IPA atau bahasa Indonesia, tugas-tugas kan lagi buat kelompok. Dari situ pede aja. Kita harus selalu berpikiran apa tadi? Berpikir positif. Tapi kalau kelompok, mungkin saya memang satu kelompok dengan mereka, tapi saya selalu diacuhkan, Bu. Jadi atau malah mungkin mereka merendahkan saya, jadi mereka bermain, nanti saya mengerjakan sendiri itu, Bu. Jadi saya juga merasa mereka berteman dengan saya kalau ada butuhnya aja gitu. Jadi saya tuh juga kadang merasa males banget kalau kayak gini gitu. Ya memang kalau yang Ibu lihat di sini, Mbak Mimi memang rasa mindernya besar sekali ya. Jadi seolah-olah semua orang itu mengucilkan gitu ya. Jadi kembali ke awal tadi yang bahwa Mbak Mimi di sini harus merubah pola pikir, harus merubah pola pikirnya. Kalau Mbak Mimi sendiri bisa masuk ke dalam lingkungan itu, mereka semua tidak akan melakukan hal itu. Kemudian begini, semisal seperti itu lagi, kenapa tidak bantu saya saja? Bantu maksudnya bagaimana, Bu? Dengan mereka kan berlebih, berarti mereka kan juga ibaratnya kalau melakukan kegiatan uangnya banyak, ya kan? Uang sakunya banyak. Kenapa enggak kamu membuat sesuatu karya, makanan atau apa, atau kerajinan apa? Nah dari situ bisa menarik mereka masuk. Oh, berarti saya bisa membuat kreasi-kreasi baru mungkin untuk dijual di sekolah ini, Bu. Bisa, kan begini ya. Kita harus bisa memanfaatkan situasi. Tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah minder. Yang penting Mbak Mimi niatnya baik. Tapi saya juga masih takut aja, Bu. Nanti kalau semisal
saya membuat makanan terus saya jajakan di sini. Saya takutnya nanti ada teman-teman yang nggak suka, terus nanti mereka ngejek-ngejek saya, Bu. Kan belum dicoba, ya kan? Mbak Mimi sendiri kan lihat, kalau kita antri di kantin sekolah berapa lama? Lama sekali kan? Lama sekali. Nah, dengan Mbak Mimi membawa jajanan, kemudian sebagian dititipin di kantin, Mbak Mimi bawa sendiri dari rumah untuk teman-temannya, itu secara tidak langsung Mbak Mimi akan berkontak langsung dengan teman-temannya melalui itu. Nanti lama-kelamaan Mbak Mimi akan menjadi lebih percaya Diri. Tapi saya masih tetap saja takut, Bu, untuk mencoba, karena setelah yang saya alami selama ini itu benar-benar membuat rasa mimpi saya semakin besar, Bu. Saya masih tetap takut kalau untuk berada di sekolah ini, apalagi saya benar-benar nggak tahan berlama-lama di sekolah, karena saya merasa semua orang itu menatap jijik kepada saya, Bu. Jadi saya merasa sangat malu dan merasa tidak nyaman. Berarti pikiran laki kan ini cuma pikiran Mbak Mimi aja kan. Mulai sekarang segera dirubah pola pikirnya. Jangan memandang mereka menjudge kamu, tapi pandanglah mereka itu adalah sahabat-sahabat kamu yang nanti akan bisa membantu kamu. Gitu. Kalau pikiran kamu sudah seperti itu, nantinya pasti mereka juga nggak selamanya kan, namanya manusia. Kalau kita baiki terus, mereka pasti akan baik. Baik, Bu, nanti untuk kedepannya saya akan mencoba berpikir lebih positif dan menanggapi semua ajakan-ajakan teman saya itu sebagai mereka bercanda dengan saya, dan saya juga akan mencoba untuk membuka hati teman-teman saya dengan saya mungkin seperti saat itu tadi saya berjualan, atau dengan mungkin mengajari mereka belajar, karena itu kan pinter Mbak ini ya kan. Ya, jadi gunakan itu semua kepandaian Mbak Mimi sebagai alat untuk mempererat pertemanan. Biasanya teman-teman di sini di sekeliling Mbak Mimi kan seperti itu ya. Pasti mereka semua akan berubah. Yang penting kita pede dulu. Kita harus pede. Baju bersih, baju itu tidak harus baru, seragam itu tidak harus baru. Yang penting bersih. Pasti mereka senang. Kalau udah kita udah bajunya jelek, baunya nggak karuan, ya kan? Bagaimana mereka mau dekat sama kita? Jadi kembali lagi ke diri kita. Kita harus pandai membawa diri masuk ke dalam lingkungan itu. Jangan jadikan materi sebagai alat untuk diri sendiri itu jauh dari teman-temannya gitu. baik, Bu. Nanti kedepannya saya akan menjadi saya yang lebih percaya diri, tidak minder lagi, dan bisa berbaur dengan teman-teman. Semoga dengan itu saya bisa memberi dampak positif untuk teman-temanku. Bagaimana teman-teman di kelas? Satu kelas. Saya juga tidak begitu mengenal mereka, Bu, karena saya tidak pernah bergaul dengan mereka. Saya masih merasa takut, Bu, untuk bergaul dengan teman-teman kelas. Berarti secara tidak langsung kan memang Mbak Mimi sendiri ya yang menjauh ya. Karena yang ibu itu sudah coba menanyakan ke teman-teman Mbak Mimi bahwa mereka tidak masalah, tidak ada masalah apa-apa. Mbak Mimi juga baik. Teman-teman Mbak Mimi bilang bahwa di kelas bagus. Cuma Mbak Miminya yang jarang mau, kalau diajak ke kantin bareng katanya nggak mau. Kemudian diajak makan bareng, teman-temannya juga nggak mau. Kan saya jarang dapat uang saku, jadi saya tidak pernah ke kantin. Saya lebih memilih makan bekal saya. Jadi saya jarang ke kantin bersama teman-teman. Meskipun sebenarnya ada yang mengajak saya, tapi saya merasa malu, Bu, karena saya tidak punya uang saku, jadi saya menolak, Bu.
gitu ya. Ibu jadi paham sekarang. Berarti sebenarnya Mbak Mimi itu tidak ada masalah apa-apa di antara Mbak Mimi dan teman-teman. Cuma memang ada beberapa mungkin yang sering mengejek ya, tapi tidak semua kan ya. Jadi mulai sekarang Mbak Mimi harus bagaimana? Saya harus lebih membuka pada teman-teman saya, harus lebih percaya diri, tidak minder lagi, dan lebih sebenarnya punya Bu, dia satu-satunya teman yang sama saya, dia teman saya dari SD. Tapi ya seiring berjalannya waktu, dia juga punya teman baru Bu, jadi nggak selamanya dia sama saya. Jadi saya lebih sering sendiri, dan itu membuat saya lebih takut. Kan dulu pas kelas 7 dan 8 dia masih sama-sama saya, jadi saya masih kuat lah untuk menghadapi ini semua. Tapi sekarang dia sudah sibuk dengan teman-teman barunya, yang meskipun sebenarnya kadang dia juga bermain sama saya, tapi kan enggak sesering dulu. Jadi saya tetap merasa minder Bu kalau tidak ada dia gitu. Oh gitu. Jadi sih karena bawaan dari SD ya, kita harus seperti yang Mbak Mimi bilang kan, harus berani membuka diri, harus berani membuka hati. Dari situ nanti pasti akan menemukan teman baru juga, gitu ya. Kalau kita sudah bisa menemukan teman baru, itu satu kelas atau beda kelas temannya? Itu beda kelas Bu, saya di kelas C, dia di kelas A. Oh gitu. Kemudian kalau misalkan pas jam istirahat ketemu tapi enggak sering Bu, soalnya dia masih nanti sudah diajak teman sekelasnya kantin gitu, jadi saya lebih sering sendiri. oh gitu. Ya. Mbak Mimi kan ada solusi lain daripada kalau sendirian itu biasanya gimana? Saya sendirian juga kadang merasa bosan Bu, kesepian, bingung juga mau ngapain karena nggak ada teman. Belajar pun kalau sendiri juga susah untuk menyambungnya Bu. Jadi ya saya merasa nggak nyaman aja kalau sendiri. Coba besok ngajak teman, dicoba dulu ya. Mengajak satu teman saja, diajak ke perpus misalkan kan, setelah makan istirahat kan agak lama itu, kenapa nggak ke perpus aja? Aja temannya satu, nanti dari situ kan lama-lama timbul dong. Memang kalau mempelajari seperti itu tidak boleh langsung ya, pelan-pelan membuka hati ke teman yang satu, pasti nanti juga akan membuka ke yang lain juga. Baik Bu, besok saya coba, atau kalau tidak nanti pas istirahat kedua saya akan mencoba mengajak satu teman saya yang akhir-akhir ini juga dia baik sama saya, sering membantu saya kalau ada kelompok, dia sama saya. Tapi saya juga masih takut Bu untuk membuka, jadi nanti semoga bisa saya akan coba mengajak teman saya untuk ke perpustakaan bareng dan belajar bareng. Ya bagus. Di sini kan Ibu lihat sudah mulai ini ya, sudah mulai ada pikiran yang terbuka gitu, untuk tidak semua teman itu seperti itu sama saya misalnya seperti itu. Jadi Ibu berharap Mbak Mimi bisa menjalankan yang Mbak Mimi tadi rencanakan. Nanti Ibu akan pantau Mbak Mimi setelah melakukan bimbingan individu ini, nanti ada perubahan seperti apa. Nanti tidak apa-apa, kalau butuh apa-apa bisa langsung menemui Ibu. Baik Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan sudah memberikan saya beberapa saran. Dan karena itu sekarang saya juga sudah lebih percaya diri kepada diri saya sendiri, sudah bisa sedikit demi sedikit membuka pikiran dan berpikir positif kalau nggak semua orang itu jahat. Jadi untuk kedepannya saya berharap pada diri saya sendiri, semoga Mimi bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Amin. Nah, di sini kan Mbak Mimi sudah paham ya
bahwa yang harus Mbak Mimi lakukan ke depannya supaya mengurangi rasa kurang percaya diri itu dengan cara bagaimana, itu yang tahu hanya Mbak Mimi sendiri ya. Boleh Ibu tahu rencananya Mbak Mimi mau bagaimana? Saya mau lebih percaya diri lagi dan membuka diri agar bisa bergaul dengan teman-teman, dan mungkin nanti biar bisa saya ajak belajar bersama. Terus saya udah nggak mau minder-minder lagi. Saya udah nggak mau dengerin lah ucapan-ucapan orang yang nggak baik tentang saya, karena yang tahu kesuksesan saya itu saya sendiri, bukan orang lain. Ibu jadi terharu nih. Ibu bahagia ini. Gimana? Yang hati yang dirasakan Mbak Mimi setelah melakukan konseling ini apa? Saya sudah merasa plong, lega karena bisa menceritakan ini semua, karena saya benar-benar memendam ini sendiri, nggak berani cerita ke siapa-siapa. Jadi dengan adanya konseling individu ini, saya merasa lebih lega, lebih plong, dan sekarang sudah berkurang beban pikiran saya. Mbak Mimi percaya kan sama Ibu? Ya Bu, saya percaya, dan semoga Ibu bisa dipercaya. Saya harap Ibu tidak menyebarkan cerita saya Iya, ini. insya Allah. Karena memang di peraturan namanya SOP-nya guru BK memang seperti itu. Jadi tidak usah takut untuk bercerita apa adanya, karena insya Allah Ibu akan menjaga amanah ini. Kalau Mbak Mimi tidak mengizinkan Ibu untuk bercerita, insya Allah Ibu akan memegang cerita ini hanya buat Ibu sendiri. Pesan Ibu satu, tetap harus percaya diri apapun yang terjadi ya. Jangan lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama, merasa rendah diri, jadi membuat diri kita nggak maju-maju, gitu ya. Kemudian ada yang mau disampaikan ke Ibu mungkin? Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah mau menampung keluh kesah saya, memberikan jalan keluar dan memberikan keterangan kondisi diri saya, serta memberi banyak-banyak saran dan nasihat. Itu sangat membantu saya sekali untuk saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu karena sudah membantu saya. Sama-sama, Ibu juga berterima kasih karena Mbak Mimi sudah mau jujur, sudah mau datang ke ruang BK, walaupun sebenarnya ini buat Ibu juga, kenapa Mbak Mimi ini banget ya setelah dapat laporan dari wali kelasnya. Padahal kan Mbak Mimi yang Ibu lihat nilainya bagus semua gitu. Jadi tetap harus percaya diri, jangan sampai turun, karena semester yang kemarin turun ya nilainya ya, karena terlalu overthinking. Oke, jadi terima kasih. Ingat harus apa? Percaya diri, tidak minder dan berpikir positif. Betul. Silakan kembali ke kelas lagi. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di ruang BK ini. Semoga Mbak Mimi lebih percaya diri dan lebih bahagia. Ya, begitu ya. Terima kasih, Sama-sama. Permisi ya.